datang di gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu pekan ke-32 bertepatan dengan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Tahun liturgi C dengan tema Allah mengasihi semua orang, bahkan orang berdosa pun Tuhan sayangi. Ditegurnya supaya menjauhi yang jahat. Orang berdosa tidak dibiarkan binasa. Diutus putranya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, Kor dari keluarga Awam Dehonian, Tata Laksana dari komunitas Legio Maria Ratu Rosari dan Ibu-Ibu Mandiri Santa Monica. Mari kita mempersiapkan hati, budi, pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya. Dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita, kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu.
Saudari dan saudaraku, pada hari ini tanggal 9 November bersama dengan gereja semesta kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran. Gereja Basilika Lateran ini adalah gereja tertua di Roma. Ini merupakan gereja katedral Paus di Roma, tempat Paus sering merayakan misa besar. Gereja ini sangat megah, berdiri di atas tanah milik keluarga Laterani, maka disebut Lateran, bangsawan Romawi pada zaman itu. Sekitar abad keempat tanah itu disita oleh Kaisar Konstantinus Agung dan diberikan kepada gereja setelah kemenangannya atas Maxentius pada tahun 312 Masehi. Sekitar tahun 324 Masehi Konstantinus meresmikan gereja itu dan mempersembahkannya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Pesta yang hari ini kita rayakan ini mengenang pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran sebagai induk dan kepala semua gereja di kota dan dunia. Maka dua pilar yang ada di antara pintu utama Basilika dituliskan Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, induk dan kepala semua gereja di kota dan dunia. Basilika ini menjadi simbol kesatuan seluruh gereja Katolik di dunia. Artinya semua gereja di dunia, termasuk gereja kita yang tercinta ini, ada dalam kesatuan dengan gereja Santo Yohanes Lateran. Pemberkatan ini menandai juga awal kebebasan umat Kristen untuk beribadah secara terbuka setelah berabad-abad mengalami penganiayaan. Dan pada abad ke-6, Basilika Lateran didedikasikan kepada Santo Yohanes Pembaptis, juga Santo Yohanes Pengarang Injil, sehingga Basilika ini dikenal dengan nama lengkapnya Basilika Santo Yohanes Lateran. Saudari dan saudaraku, kalau Basilika ini menjadi induk dan kepala semua gereja di kota dan dunia, maka perayaan atau pesta hari ini mengundang kita untuk membangun kesatuan. Seperti halnya gereja Basilika Santo Yohanes Lateran menjadi tanda kesatuan gereja, demikian pula kita diundang untuk membangun kesatuan di tengah keluarga, komunitas, dan terlebih komunitas gereja ini, paroki kita yang tercinta ini. Mari kita hening sejenak mengawali Ekaristi ini. Kita mohon belas kasih Allah atas dosa dan kesalahan kita. Intensi misa pada hari ini bersama dengan keluarga Ibu Anita Situmorang mengucap syukur atas ulang tahun Marcelino Saud Parulian Situmorang yang ke-24. Semoga senantiasa dilimpahi berkat kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Bersama keluarga Uco Dediadi Buaton mengucap syukur atas terpenuhi keinginan untuk segera mendapatkan momongan. Mohon berkat Tuhan agar ibu dan anak diberikan kesehatan dan sampai pada kelahiran dengan lancar. Bersama Samuel Indrajaya dan Siamli, mohon kelancaran persalinan bagi Marina Arifin dan juga mohon kesehatan bagi sang bayi Felicia Marielle Indrajaya. Mendoakan arwah bersama keluarga Ibu Yeni, mendoakan arwah Bapak Yosef Hasanuddin yang dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu. Bersama keluarga Heribertus, mendoakan arwah Papa Thomas Harjasa dan Mama Surjati. Bersama keluarga Yobi, mendoakan arwah Ibu Teresia Sadinem, 1 tahun menghadap Tuhan.
Luncius Susinus Suharto, dan Francisca Sri Sajekti. Bersama istri, anak-anak, dan cucu, mendoakan Franciscus Teddy Susilo, 2 tahun menghadap Tuhan. Bersama keluarga Alek Ali Daud, mendoakan arwah Daud Riyadi, Mariana Daud, anak, menantu, dan cucu. Mendoakan Bapak Yosef Jaiman Manalu, 40 hari yang lalu menghadap Tuhan, dan Ibu Maria Margareta Hartuti, yang 14 tahun lalu menghadap Tuhan. Semoga belas kasih Allah senantiasa tercurah atas saudari-saudara kita yang kita doakan yang telah berpulang menghadap Tuhan. Dan semoga arwah orang beriman yang kita sertakan di dalam intensi pribadi kita hari ini diberi belas kasih dan kerahiman oleh Allah dan mengalami kebahagiaan di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber belas kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Ya Allah, Engkau telah berkenan menyebut umat-Mu gereja. Bantulah agar umat yang berhimpun dalam nama-Mu takut akan Dikau, mengasihi Engkau, mengikuti Engkau, dan dengan bimbingan-Mu dapat memasuki kediaman surgawi yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mesbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kota Allah yang maha tinggi disuruhkan oleh aliran sungai. Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kediaman yang maha tinggi,
dimanjakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah dari dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini,
Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Apakah di antara kita ada yang pernah pergi ke Basilika Santo Yohanes Lateran? Belum ya? Yang sudah bisa bercerita nanti. Yang belum, kumpulkan duit uang untuk besok bisa ke sana. Saudari dan saudaraku, perayaan yang hari ini kita rayakan, pemberkatan gereja Basilika Santo Yohanes Lateran, yang tadi dalam pengantar sudah saya sedikit sampaikan gereja itu atau basilika itu. Perayaan ini sebetulnya bukan hanya tentang sebuah bangunan yang megah, yang mewah. Konon katanya basilika ini adalah istana Konstantinus Agung. Tetapi perayaan ini lebih pada sebuah kenangan akan gereja yang hidup, tempat Allah berdiam melalui Roh Kudus. Maka tadi Paulus mengingatkan, kamu adalah bait Allah, bait suci. Tempat, bait itu kan tempat, bait Allah tempat di mana Allah ada, tinggal. Artinya setiap kita kalau disebut sebagai bait Allah, diri kita sendiri itu menjadi semacam bangunan rohani. Maka kalau kita mengingat ke belakang bagaimana kita yang menyediakan diri, menyiapkan diri untuk dibaptis, dimasukkan dalam gereja Katolik, kita sedang membangunnya di sana. Lalu setelah baptisan, kalau baptisan bayi, nanti persiapan komuni pertama, krisma, dan seterusnya. Kalau ini menjadi bait Allah, bangunan rohani, maka itu dibangun sungguh-sungguh atas dasar Allah sendiri. Batu yang kuat itu adalah Tuhan sendiri. Kita dipanggil untuk menjaganya, menjaga kesucian atau kekudusan, karena kita menjadi bait Allah itu sendiri. Allah tinggal berdiam dalam hati kita. Maka pada hakikatnya kalau kita adalah bait Allah, maka hidup kita, diri kita ini adalah diri yang disucikan, yang dikhususkan. Gereja bukan pertama-tama juga gedung megah. Maka boleh kita berbangga atas gedung paroki, gedung gereja San Prades yang megah seperti ini.
Tetapi sebetulnya bukan letak kemegahan bangunan fisik ini, tetapi bagaimana persekutuan atau komunitas orang beriman yang ada di dalamnya, yang merayakan perayaan demi perayaan di dalam gedung gereja ini, lama-kelamaan terjalin sebuah kesatuan kasih. Maka kalau kita datang ke gedung yang megah seperti ini, berbakti, perayaan Ekaristi, menyambut tubuh Tuhan, lalu sekeluar dari gedung gereja ini kita masih memusuhi satu dengan yang lainnya, maka hakikat kita sebagai baik Allah itu dipertanyakan, bahkan dipersoalkan. Yesus tadi juga mengatakan, jangan jadikan rumah Bapakku tempat berjualan. Tempat berjualan itu jelas di sana ada interaksi jual beli. Orang mendapatkan laba. Tidak demikian kita datang ke gereja, saya ke gereja biar saya kelihatan, minimal orang melihat saya itu orang Katolik lah itu ya. Itu di sana sudah mencari sebuah laba agar saya dipandang kudus. Bukan itu. Maka tindakan Yesus yang tadi dikatakan dalam bacaan Injil itu marah, membuat cambuk, mengobrak-abrik bait suci di mana tempat mereka saling bertukar uang, berjualan dan seterusnya. Ini bukan sekedar kemarahan moral, tetapi tanda profetis, tanda kenabian. Ia sedang menyingkapkan bahwa ibadah sejati tidak terletak pada ritual atau tempat, melainkan pada hati yang berbalik kepada Allah. Tanda kenabian. Ada orang itu sering tahu bahwa saudaranya, tetangganya itu jarang ke gereja. Tiba-tiba ke gereja, komentar, loh kok tumben gitu. Kalau orang Jawa itu biasanya ngomongnya, kok tumben you nang gereja gitu. Mendengar kata-kata seperti itu mak sentak gitu ya. Aku loh nang gereja sekali ya dikomentari. Habis itu terus gak ke gereja misalkan. Kata-kata kita barangkali bermaksud ingin membangun semangat agar dia merasa diterima dan lain sebagainya. Tidak semua orang bisa bercanda seperti itu. Maka suara kenabian itu harus tepat mengatakan kepada orang lain manakala kita barangkali mau mengajak, merangkul. Jangan sampai kata-kata kenabian kita justru menyakiti, melukai semacam itu. Yang namanya kata-kata kenabian seperti yang disampaikan, dilakukan oleh Yesus, itu mengundang orang untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Yesus ingin supaya rumah Allah benar-benar menjadi tempat berdoa, tempat berjumpa dengan Tuhan. Maka kalau seksi atau tim perawatan pemeliharaan gereja sungguh-sungguh memberi perhatian atas kenyamanan gereja ini, bukan pertama-tama mau menjaga kemegahan dan keindahannya semata, tidak, agar siapapun yang berdoa, yang berjumpa dengan Tuhan mengalami sungguh-sungguh nyaman menjumpai Tuhannya. Siapapun yang datang dalam perayaan Ekaristi di gereja, ia datang untuk bertemu dengan Tuhannya. Maka orang tidak datang dengan hati yang sedih, pasti dengan hati yang gembira karena bertemu dengan Tuhannya. Datang dengan pantas dan sopan, bukan seperti kita datang ke pasar lah, ke mall lah, ke kedai atau ke restoran. Bukan itu. Tempat di mana perjumpaan dengan Allah sedapat mungkin menjadi tempat yang nyaman, di mana sungguh-sungguh kita merasakan perjumpaan yang real di sana. Maka Anda semua meluangkan waktu, bahkan mengorbankan bahkan juga waktu keluarga untuk datang ke gereja. Untuk apa? Untuk menjumpai Tuhannya, untuk bercakap dan menyambut rahmat yang ditawarkan di dalam Ekaristi dan di dalam hal yang lain.
Yesus menegaskan bahwa ibadat sejati bukan soal, tadi saya katakan, transaksi, saya ingin cari untung dan seterusnya. Bukan soal ritual tanpa hati, melainkan kasih kepada Allah yang nyata dalam hidup sehari-hari. Maka harapan kita yang berjumpa dengan Allah di gedung gereja, di bait Allah sendiri, maka juga akan menjumpai sesamanya di sana sebagai kehadiran Allah yang mau menyapa kita, dan sebaliknya kita mau menjumpai dan menyapa mereka yang membutuhkan. Tubuh Yesus sendiri menjadi bait Allah yang baru, dan dalam kebangkitannya seluruh umat beriman diundang untuk masuk dalam kehidupan ilahi itu. Dalam bacaan yang pertama, kitab Nabi Yehezkiel menggambarkan air kehidupan yang mengalir dari bait Allah dan membawa kesuburan. Artinya, kalau Tuhan hadir di suatu tempat, di situ ada kehidupan, damai dan sukacita. Begitu juga kalau hati kita dipenuhi dengan Tuhan, Allah yang hadir, kita akan menjadi orang yang membawa kebaikan, membawa sukacita dan kegembiraan juga untuk orang lain. Seorang anak SD kelas 3 dibisiki oleh gurunya, ibu gurunya, "Nak, besok saya mau berkunjung ke rumahmu." Dia langsung kaget memandang ibu gurunya itu dan pulang dengan gembira hati menyampaikan kepada orang tuanya. Lalu mulai hari itulah anak itu yang tidak biasanya menyapu, dia membantu mamanya nyapu. Yang tidak biasanya menata pot di teras, dia ikut menatanya. Semua dibersihkan, bahkan gorden-gorden yang jarang dicuci dilepas oleh anak itu, meminta mamanya untuk mencucinya. Agar apa? Agar ibu guru yang datang ke rumahnya itu merasa nyaman. Maka ketika ibu guru itu tiba di rumahnya, dia disambut dengan senyumnya, dengan makanan ringan di meja kecilnya bersama mamanya dan ayahnya. Lalu ibu guru itu setelah mau pulang, dia mengatakan kepada anak itu, "Nak, rumahmu begitu nyaman, saya ingin kapan-kapan kesini lagi." Saudari dan saudaraku, ketika kita bisa menyiapkan apapun untuk sesama kita dan orang itu merasa nyaman tinggal di rumah kita, mengapa kita tidak menyiapkan hati kita untuk Allah agar Allah tinggal di dalamnya? Maka perayaan pemberkatan atau pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran mengundang kita untuk terus pertama-tama menjaga kekudusan hati kita, karena disitulah Allah hendak bersemayam terus. Yang kedua, kita diajak untuk menghidupkan persekutuan gereja kita, keluarga kita, bukan hanya sebuah bangunan, tetapi dalam tindakan nyata membawa kehidupan yang semakin nyaman satu dengan yang lainnya, karena kasih bertata di sana. Dan yang ketiga, kita diundang untuk membangun kesatuan, seperti halnya Basilika Lateran menjadi tanda kesatuan gereja seluruh dunia. Demikian pula kita diundang membangun kesatuan untuk hidup bersama dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Begitu besar cinta Kristus kepada kita yang adalah gereja, bait suci yang hidup. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa agar Ia selalu tinggal di tengah-tengah hidup kita. Bagi Bapa suci dan para uskup, ya Bapa, semoga Bapa suci dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, semoga umat beriman tetap teguh dalam imannya dan bersatu padu mewartakan kerajaan kasih-Mu dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga kami tergerak untuk selalu mencintai dan menolong orang-orang yang menderita, sebab di dalam diri mereka pula Engkau berkenan tinggal dan mewartakan kerajaan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang beribadat di gereja ini, ya Bapa, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas ulang tahun kelahiran Marcelino Saud Parulian Situmorang, juga Felicia Marielle Indrajaya. Juga bersyukur atas keluarga mereka yang senantiasa menyambut rahmat kelahiran putra dan putri mereka. Semoga tanda bahagia mereka, yaitu dalam rupa buah hati mereka, mendorong mereka untuk terus hidup di dalam syukur karena Allah melindungi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Kami doakan dan kenangkan arwah orang beriman yang hari ini kami intensikan. Bapak Hasanuddin, Yusef Hasanuddin, Papa Thomas Harjasa, Mama Surciati, Ibu Teresia Sadinem, Launtius Sustinus Suharto, Francisca Sri Sajekti, Franciscus Teddy Susilo, Daud Riyadi, Mariana Daud, Irwan Daud, Moko Ginta, Paulina Burlian, Theodorus, Theodore, Bapak Yosef Jaiman Manalu dan Ibu Maria Margareti Hartuti. Terimalah arwah orang beriman yang kami sertakan di dalam doa ini dan jadikanlah mereka berdoa bagi keluarga dan kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah berkenan hidup di tengah-tengah kami. Maka jadikanlah gereja-Mu tempat di mana orang bertemu satu sama lain, bertumbuh kembang dalam nama Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan ini, dan anugerahkanlah kepada kami yang memohon kepadamu daya sakramen yang menyelamatkan dan buah dari doa-doa yang kami harapkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena kasih-Mu Engkau berkenan tinggal di rumah doa ini, agar dengan bantuan rahmat-Mu yang hangat, Engkau menjadikan kami kenisah Roh Kudus, yang memancarkan kecemerlangan hidup yang suci. Gereja itu yang hadir secara tersamar dalam kenisah yang tak kelihatan, terus-menerus Engkau kuduskan menjadi mempelai Kristus, agar sebagai ibu yang berbahagia karena anaknya yang banyak ia tempatkan dalam kemuliaan-Mu di surga. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu, saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami kenangkan pada hari ini. Bapak Yosef Hasanuddin, Bapak Thomas Harjasa, Mama Surjati, Ibu Teresia Sadinem, Lucius Justinus Suharto, Francisca Sri Sajekti, Franciscus Teddy Susilo, Daud Riyadi, Mariana Daud, Irwan Daud, Mogo Ginta, Paulina Bulian, Theodorus, Theodore, Bapak Yosef Jaiman Manalu dan Ibu Maria Margareta Hartuti. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Saudari dan saudaraku, pandanglah, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersama dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisah rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Theophilus Stephen Willim, putra dari Gaudensius Sutomo Willim dan Vincentia Limcai, dari Paroki Katedral Pontianak, dengan Ursula Monica Lavender, putri dari Stefanus Kurmin Halim dan Cecilia Sinta Ci, dari warga lingkungan Agnes. Rencana perkawinan tanggal 15 November di Gereja Katedral Santo Yosef, Pontianak. Akan menikah secara Katolik pasangan Brian C., putra dari Hengki Yoki C. dan Lucia Surjati, tinggal di Jalan Tembesu, nomor 1031, Kelurahan 20 Ilir, Palembang, dengan Gabriel Janet Halim, putri dari Simon Alimin Halim dan Kristoforin Janti Halim, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 30 November di Gereja San Frades. Akan menikah secara Katolik pasangan Jeffrey Anwar, putra dari Mustika Anwar dan Betty Yentan, dari Jalan Mayor Abdul Karawirana, Gang Abadi, Jambi, dengan Marcella Skolastika Apriani, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 6 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, Ibu Bapak, hari ini tanggal 9
November ya, di pemakaman Katolik Gandus ada Pranekaristi mengenang arwah, khususnya sanak keluarga kita yang dimakamkan di pemakaman Gandus. Maka bagi umat yang berkepentingan silahkan mengikuti perayaan itu jam 1-an nanti di pemakaman Gandus. Lalu yang kedua, terima kasih untuk seluruh umat yang ikut ambil bagian dalam Pranekaristi ini, khususnya para prodiakon, misdinar, lektor, pemazmur, juga tata laksana, kor dari keluarga Dionian, juga tim multimedia, juga tim dekorasi yang terus mendekor atau memperindah sekitar altar kita. Dan terlebih adik-adik sekolah minggu yang hari ini sudah mulai hadir bersama dengan kita, ikut penuh perayaan Ekaristi. Semoga mereka nanti kelak kalau menjadi remaka OMK tahu bahwa misa itu mulai dari perarakan sampai dengan berkat penutup. Ya, ini saya kira pembelajaran yang sangat baik sekali yang akan kita tanamkan terus. Semoga benih iman yang mereka terima dari keluarga, dari orang-orang terdekat yang mencintai mereka, sungguh-sungguh akhirnya juga membuahkan iman yang kuat untuk mereka. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.